Sobat Expecto Club, dimanapun kalian berada, yang lagi join meeting ini sambil misalnya ada kesibukan lain, itu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada malam hari ini kita berkumpul di Zoom meeting ini untuk membahas spill the tea atau kita intip nih bagaimana persiapan terkait pengen tahu lebih tentang UKOM. Nah, UKOM ini mungkin secara umum walaupun bidannya itu untuk bidan, tapi di sini banyak teman-teman TLM juga yang gabung yang saya lihat itu boleh banget untuk bergabung. Kita langsung aja kenalkan pemateri kita pada malam hari ini, Mbak Madarina Firza Amalia. Jadi beliau adalah seorang bidan. Beliau adalah lulusan untuk profesi bidannya di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan untuk D4-nya di Poltekkes Kemenkes Mataram. Untuk waktu dan kesempatannya saya langsung berikan ke Mbak Madarina Firza Amalia. Saya harap teman-teman semua di sini menyimak dengan baik dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari materi yang akan disampaikan. Silakan Mbak Firza untuk waktu dan kesempatannya. Boleh share screen dulu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas ya? Oke, terima kasih sebelumnya. Mbak Ayu bisa dibantu share screen mungkin ya? Oke, gimana? Sudah terdengar dengan jelas? Apakah mendengar suara saya dengan jelas, teman-teman semuanya? Jelas nggak? Oh ya, oke, baik. Halo semuanya. Tadi sudah dikenalkan ya, saya Filza. Di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana sih, apa sih UKOM itu, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti di akhir materi kita bisa sharing untuk teman-teman yang belum jelas, belum ada pandangan tentang UKOM, boleh silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa membantu untuk menjelaskan supaya ada gambaran tentang UKOM itu supaya dipersiapkan dengan baik ya ke depannya. Oke, ini adalah acara Spill the Tea Prefer for UKOM Bidan. Sebenarnya di sini bukan bidan aja, karena ada teman-teman mahasiswa dari jurusan lain, sama saja. Mungkin nanti untuk konsepnya semuanya UKOM itu sama ya, untuk jurusan bidan, TLM, perawat, maupun gizi. Ya gitu teman-teman ya. Next Mbak Ayu. Nah, sebelum membahas apa sih UKOM, kita di sini kenalan dulu ya. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kami dari Expecto Club yang didirikan dengan tujuan memberikan wadah bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan UKOM sejak dini. Expecto Club ini memiliki semboyan belajar bareng ya, lulus bareng gitu ya. Dengan semboyan tersebut, kami bertekad memberikan secara maksimal ilmu-ilmu yang kami dapat untuk dibagikan ke teman-teman semua yang akan melaksanakan UKOM, seperti itu ya. Next.
Oke, sekarang kita masuk ke apa sih uji kompetensi atau UKOM itu? Kenalan dulu nih sebelum kita menjalankannya itu supaya lebih tahu tuh kita harus tahu dulu UKOM itu apa, tujuan UKOM itu apa, seperti apa. Nah, UKOM merupakan proses penentuan kompetensi baik itu bidan, TLM, perawat, berdasarkan tes tulis yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan asosiasi perguruan tinggi. Nah, kebetulan untuk materi yang diujikan untuk bidan itu sendiri yaitu ada tentang remaja, prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, masa antara, perimenopause, bayi baru lahir dan dan balita. Itu untuk bidan ya. Nah, untuk TLM, perawat dan atau gizi, jika ada teman-teman di sini yang bergabung, mungkin untuk materinya itu meliputi apa mata kuliah yang telah dilaksanakan atau yang telah didapatkan selama kuliah pada masa jenjang diploma 3 atau sampai dengan D4 ataupun profesi. Intinya semua mata kuliah yang pernah dipelajari itu yang akan diujikan nanti, tapi tentu tidak semuanya. Makanya dari itu kita harus butuh uh, penuntun untuk menentukan mana sih yang perlu kita pelajari, apa saja yang perlu dipelajari, seperti itu. Makanya dari itu kita butuh bimbingan untuk bisa melaksanakan UKOM tersebut ya teman-teman ya. Oke, next. Lalu kenapa sih ada UKOM? Kalau sekarang kan UKOM itu merupakan hal-hal yang sangat-sangat penting, bahkan lebih penting dari seminar ujian skripsi katanya ya. Karena tujuan utama dari uji kompetensi ini adalah untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan praktik kebidanan. Nah, uji kompetensi itu sendiri dilaksanakan sebagai exit exam, yaitu syarat kelulusan seorang mahasiswa, baik itu yang kebidanan, TLM, perawat, dan jurusan kesehatan lainnya seperti gizi atau apoteker seperti itu ya. Baik itu yang D3, D4, maupun yang sudah ada di jenjang profesi. Oke, lanjut. Nah, UKOMNAS atau uji kompetensi nasional itu kira-kira seperti apa ya soalnya? Oke, sebentar kita spill ya. Oke, dilanjut dulu. Nah, ini yang perlu di-note ya, dicatat baik-baik bahwa jumlah soal ujian kompetensi nasional itu adalah terdiri dari 180 soal dengan waktu pengerjaan selama 3 jam atau 180 menit. Nah, waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab soal itu adalah 60 detik atau 1 menit. Jadinya di sini 180, jadi dijawabnya satu soal itu adalah 1 menit, seperti itu. Nah, waktu yang tersisa untuk memilih soal yang bisa dikerjakan jadi gini, eee, kalau kita menjawab soal ini kan banyak 180 soal, maka kita pilih-pilih dulu nih mana sekiranya soal yang menurut kita mudah atau sudah ada di luar kepala supaya tidak menghabiskan waktu karena kita itu punya jatah untuk jawab satu soal itu cuma 1 menit atau 60 detik. Nah, kalau kita menemukan soal yang susah tapi kita bergelut di situ terus untuk jawab soal nanti akan menghabiskan waktu. Oke, intinya jangan tergesa-gesa, fokus dengan soal yang ada dulu, yang kita tahu, yang kita paham, barulah next ke soalnya yang selanjutnya, seperti itu ya. Nah, ini ada sedikit kata-kata kunci yang dipegang dalam menjawab pertanyaan atau pertanyaan apakah yang akan keluar atau bagaimana sih jenis pertanyaan yang akan keluar. Mungkin bukan hanya di jurusan kebidanan aja ya bentuk soalnya seperti ini, bisa juga di jurusan TLM bisa, mungkin mirip-mirip ya, ada seperti data tambahan, misalnya nanti data tambahan apakah yang paling penting pada kasus tersebut, seperti itu. Mungkin jenis pemeriksaan penunjang apakah yang paling penting pada kasus tersebut. Intinya
Semua poin-poin ini pasti ada keluar bentuk soalnya untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman di sini tuh harus mempelajari tentang data tambahan, jenis pemeriksaan penunjang, diagnosis paling memungkinkan apa, masalah potensial yang paling mungkin itu apa, langkah awal yang harus dilakukan, langkah selanjutnya, rencana asuhan, mungkin untuk yang keperawatan, rencana asuhan keperawatan, untuk kebidanan, rencana asuhan kebidanan apa, seperti itu. Lalu asuhan yang diberikan apa, pendidikan kesehatan terutama untuk pendidikan kesehatan ini kan bukan hanya bidan saja yang memberikan pendidikan kesehatan, tapi perawat juga, mungkin gizi juga. Kemudian sikap sebagai tenaga kesehatan dalam menghadapi kasus. Kadang keluar tuh di soal bukan hanya tentang uh, soal-soal kasus saja, tapi sikap kita sebagai tenaga kesehatan itu seperti apa dalam menghadapi klien pada soal tersebut. Dan yang terakhir mungkin ada evaluasi asuhan. Mungkin evaluasi asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Mungkin inilah beberapa dari 180 soal itu nanti banyak menemukan soal-soal bentuk pertanyaannya seperti ini ya. Teman-teman bisa di-note mungkin untuk mempelajari untuk kedepannya ya. Oke, next. Nah, ini ada sedikit contoh soal, beberapa mungkin 1-2 contoh soal yang berkaitan dengan tadi bentuk pertanyaannya di sini, mungkin seperti sikap. Mungkin untuk teman-teman bidan ya, nanti bisa dijawab kalau malu di ini, bisa di kolom komentar ya. Jawab mungkin bisa ya menjawab menurut teman-teman di sini jawabannya apa ya. Nanti kalau benar berarti sudah lumayan ya persiapan untuk UKOM-nya. Nah, di sini ada soal, seorang perempuan berumur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak haid selama 3 bulan. Hasil anamnesis, riwayat haid teratur, belum menikah dan mengaku pernah berhubungan intim dengan teman sekolah. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital di sini normal dan HCG tesnya positif. Nah, sikap apa yang paling penting pada kasus tersebut? Nah, jika teman-teman bidan di sini menemukan kasus seperti ini, sikap seperti apa yang teman-teman bidan akan lakukan? Di sini boleh saya tahu dulu atau angkat tangan teman-teman bidan yang bergabung? Mungkin boleh bantu dijawab ya. Nah, di sini ada jawaban mau memberikan kontrasepsi darurat, ataukah mau merujuk ke rumah sakit, atau berkolaborasi dengan psikolog, atau memberikan dukungan psikologi, atau memastikan kehamilan. Nah, menurut teman-teman bidan itu, di sini nanti sikap teman-teman bidan mau memberikan sikap yang seperti apa, memberikan tindakan seperti apa kepada klien apabila nanti punya klien yang datang dengan keluhan atau kasus di atas. Mungkin masih malu ya. Oke, di sini kita strategi menjawabnya seperti apa? Oke, next. Nah, di sini kita lihat dulu nih pertanyaannya apa sih? Biasa kita lihat dulu pertanyaan yang dipegang itu pertanyaannya seperti apa, mintanya apa, dan data fokusnya yang ada apa. Di sini pertanyaannya meminta sikap. Sikap apa yang paling penting pada kasus tersebut? Nah, kita punya, balik lagi baca soalnya, kita punya data fokus, oh dia usianya 18 tahun, tidak haid selama 3 bulan, belum menikah, belum pernah berhubungan intim dengan teman sekolah dan hasil HCG-nya positif. Wah, ini berarti merupakan KTD ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, lihat lagi nih usianya, kita fokus ke usia. Teman-teman bidan kita harus tahu ya, usia untuk hamil cukup itu di atas 20 tahun ke atas ya. Itu sudah ada aturannya ya, sudah ditetapkan usia itu 20 tahun minimal. Tentu 18 tahun itu merupakan di bawah umur, maka di bawah umur ini kan dapat mempengaruhi psikologis ibu hamil tersebut. Tentu yang harus kita berikan yang utama di sini, yaitu dengan memberi dukungan dulu.
Karena kita di sini sebagai bidan, yaitu karena kita sesama perempuan itu harus saling mendukung apapun itu, karena di sini tugas kita bukan sebagai menghakimi, tapi kita di sini sebagai mendukung tugas kita, ya. Nah, di sini untuk jawaban yang benar itu kan memberikan dukungan psikologi seperti tadi untuk memastikan kondisi psikologi remaja anak supaya kita bisa menghindari nanti kalau psikologi anaknya ini kurang baik, dia akan bisa melakukan hal-hal yang tidak penting ya, seperti yang membahayakan dirinya sendiri, mungkin abortus atau melakukan menggugurkan kandungannya atau melakukan hal-hal yang malah sampai ada yang ingin mengakhiri hidupnya karena mungkin merasa malu, hamil, belum menikah, seperti itu. Lalu mengapa kita tidak memberikan kontrasepsi darurat? Nah, ini tidak dianjurkan karena sudah telat 3 bulan ya teman-teman. Nanti kalau kita memberikan kontrasepsi darurat, maka akan dapat mempengaruhi janinnya, seperti itu. Kemudian merujuk ke rumah sakit, nah di soal kan tidak ada indikasi, kecuali ada indikasinya perdarahan, mungkin kita akan merujuk ke rumah sakit. Nah, selanjutnya berkolaborasi dengan psikologi. Nah, kita di sini juga sebagai bidan harus bisa menangkap menjadi psikologi. Itulah tugas kita dan wewenang kita menjadi bidan memberikan uh, dukungan psikologis kepada klien kita. Maka tidak perlu sampai ke dengan kolaborasi dengan psikologis ya teman-teman. Nah, kemudian untuk memastikan kehamilan dengan WSG ini tidak bisa dilakukan di praktek mandiri dan kita harus berkolaborasi dengan uh, spesialis ya, spesialis kandungan ya tentunya teman-teman. Nah, seperti itu menjawab soal itu kita harus bisa menganalisis satu persatu jawaban mana sih yang paling benar. Memang semua jawaban soal itu dia termasuk benar, tapi mana sih yang paling tepat di antara semua yang benar. Intinya mana sih yang tepat di antara yang tepat, seperti itu ya teman-teman. Itu salah satu strategi menjawab soal yang berhubungan dengan sikap yang harus dilakukan oleh seorang bidan, seorang perawat, atau seorang tenaga kesehatan lainnya. Oke, lanjut mungkin satu lagi ya, contoh soalnya. Nah, kemudian ini soal untuk asuhan kebidanan masa nifas. Seorang perempuan usia 21 tahun, P1A0, nifas 6 hari, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, payudara terasa penuh. Bayi diberi susu formula 1-2 kali sehari. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital di sini terlihat normal semua ya. Namun payudara terasa sangat tegang, puting susu menonjol, ASI-nya keluar dengan baik. Nah, apakah kemungkinan diagnosis dari kasus tersebut? Nah, tadi ada bentuk soal menanyakan diagnosis ya teman-teman. Nah, seperti inilah soalnya nanti akan menanyakan kemungkinan diagnosis yang akan terjadi pada kasus tersebut. Apakah kasus tersebut termasuk ke mastitis atau bendungan ASI, abses payudara, puting susu lecet, dan payudara bengkak. Semua ini bisa terjadi ya teman-teman, di antara ibu nifas itu mastitis bisa jadi, bendungan juga ASI bisa terjadi. Semua ini adalah jawabannya mengarah ke memang komplikasi pada masa nifas. Tapi di sini kita lihat lagi, balik lagi ke data fokusnya di sini, apa sih yang membedakan antara mastitis, bendungan ASI, payudara lecet, puting susu lecet, abses payudara, atau pembengkakan payudara. Oke, next. Bagaimana cara menjawab untuk soal diagnosis tersebut? Nah, di sini kan jawabannya itu bendungan ASI. Kenapa bendungan ASI? Nah, di sini kita lihat data fokusnya di sini ibu nifas hari ke-6. Nah, payudara terasa penuh. Nah, payudara tegang, puting susu menonjol, dan kata kuncinya di sini adalah ASI keluar dengan baik. ASI keluar dengan baik, mengapa diberi susu formula? Seharusnya jika ASI keluar dengan baik, harusnya diberikan ASI, bukan diberikan susu formula. Karena bayinya diberikan susu formula, maka ASI-nya ini tidak keluar yang akan menyebabkan bendungan. Seperti itu ya teman-teman. Di sini intinya semuanya terasa berjalan dengan normal, ASI normal,
suhu ibu juga normal. Tapi kenapa diberikan susu formula? Karena susu formula ini dapat menyebabkan bendungan ASI, teman-teman ya. Itu dia untuk data fokusnya, kita lihat di sana. Intinya kalau payudaranya mengeluarkan ASI dengan baik, maka harus tetap diberikan ASI secara langsung atau direct breastfeeding seperti itu ya. Oke, next. Nah, kalau belajar dengan X-Factor Club itu kita bukan mengajarkan hanya dengan memberikan jawaban yang benar saja ya teman-teman. Tapi di sini kita juga membahas tentang soal pilihan jawaban yang salah itu supaya teman-teman di sini paham dan tahu membedakan apa sih perbedaan dari jawaban-jawaban tersebut supaya lebih tertanam nanti di luar kepala ya teman-teman. Perbedaan bendungan ASI, payudara bengkak, mastitis, abses payudara itu seperti apa. Nah, seperti ini ya, kita nanti akan meringkas dengan sangat mudah untuk materi dan kumpulan soal-soalnya ya. Oke, next. Gimana setelah melihat soal tersebut? Sudah siapkah? Harus dong ya, siap, kita harus siap kalau UKOM itu. Makanya harus dipersiapkan dengan baik. Next. Nah, biasa nih banyak pertanyaan nih gimana kondisi pas tes UKOM gitu kan. Ada yang jawab menegangkan, ada yang bilang lebih tegang dari Semhas lur gitu. Emang bener sih lebih tegang dari Semhas. Kenapa? Karena UKOM ini merupakan syarat dari kelulusan, bukan hanya saja sidang skripsi tiba-tiba celebrating dengan membuka apa biasa yang dibuat banner-banner X banner ya. Aku sudah AMD Cup seperti itu. Oh, belum. UKOM dulu nih baru bisa AMD Cup apalagi ya? AMD Cup ya teman-teman PLM ya. Seperti itu ya kurang lebih. Apalagi pertanyaannya kira-kira untuk teman-teman yang UKOM biasanya yang ditanyakan apalagi ya? Oke, next. Nah, seperti apa soal UKOM itu? Panjang. Lihat kan tadi, itu contohnya masih pendek, biasa terdiri dari beberapa kata, panjang banget. Biasa, tidak lebih panjang dari chat Ayan kalau lagi ngambek, betul tidak? Ada yang senyum-senyum pasti sudah merasakan bagaimana Ayannya ngambek ya? Meskipun tutup kamera, aku tahu kalian senyum-senyum guys. Lanjut, Iya, lanjut. mesem-mesemnya keluar ya, nggak kerja ya. Oke, Next, apa lagi? Oh, bagaimana cara belajar hukum secara efisien nih? Biasa kita itu mengerjakan sesuatu itu kalau nggak mood nggak bakalan bisa ya, makanya ikuti mood dan suasana hati Besti. Soalnya kalau kita nggak mood sama keadaan itu intinya mengerjakan sesuatu itu harus niat nggak sih kita mau mengerjakan sesuatu belajar, mengerjakan skripsi, apalagi belajar hukum nih butuh waktu yang panjang. Nah, kita pasti mengumpulkan niat dulu, mengumpulkan mood dulu, bukan Besti? Nah, tentunya kalau kalian bergabung di sini, pasti nanti mood-nya bakalan kita buat muncul dulu Besti, gitu ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Nah, oke waktunya kita diskusi bareng. Mungkin teman-teman sudah lihat tadi beberapa di spill sedikit ya tentang UKOM, tapi masih banyak banget informasi yang perlu teman-teman gali tentang UKOM tersebut seperti apa. Mungkin boleh ditanyakan, kita sharing saja santai-santai ya. Tidak usah menegangkan. Oke, lanjut, lanjut. Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh, di room chat juga boleh, langsung juga boleh. Ya, teman-teman di sini penjelasan dari Mbak Firza udah oke banget ya. Kita kayak ngomong banget suara Mbak Firza, enak didengar. Jadi kayak gitu ya sistem belajarnya, insya Allah depannya bersama Sektorat dan juga Mbak Firza di jurusan bidan. Untuk teman-teman sekalian mungkin udah ada gambaran terkait UKOM itu terdiri dari apa saja, kemudian strategi menjawab gitu seperti apa, walaupun tadi dijelaskan dalam concernnya lebih ke bidan dan di sini banyak teman-teman TLM, tapi sebenarnya itu sama aja, tinggal kita sesuaikan dengan materi dari jurusan masing-masing. Sekiranya boleh nih Mbak Firza kayaknya langsung share pengalaman nih, kayak gimana sih versinya Mbak Firza pada saat
mempersiapkan UKOM, pelaksanaan UKOM, mengingat Mbak Firza udah UKOM 2 kali kan, dulu saat di Poltekkes Mataram dan juga di Poltekkes Jogja untuk profesinya. Mungkin bisa jadi ilmu bagi teman-teman di sini. Oke Kiat-kiatnya teman-teman, ya kita sharing ya sedikit tentang pengalaman UKOM seperti apa yang menegangkan itu. Oke, sebenarnya UKOM itu tidak menegangkan sama sekali kalau kita persiapannya dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Waktu itu saya UKOM untuk profesi tentunya, yang merasa padahal sudah UKOM nih, tapi profesinya lebih tegang lagi karena kita belum tahu bagaimana soalnya seperti apa, sesusah apa. Lalu saya juga nggak bisa dong belajar sendiri dengan menerka-nerka meskipun ada banyak contoh-contoh soal, tapi kita juga perlu bimbingan, perlu ada orang yang menjelaskan kita seperti apa. Itu merupakan sangat membantu kita untuk memahami materi tersebut. Nanti secara tidak langsung akan tertanam dengan sendirinya di otak kita untuk materi-materi tersebut dengan sering mendengarkan penjelasan, sering berlatih soal. Itu pun persiapannya tentu tidak bisa secara mendadak ya guys. Masa 1 minggu mau UKOM baru belajar ya nggak bisa dong say. Maksudnya di sini kan sudah dilihat tuh, sudah di-spill tadi apa aja materinya sebanyak itu loh. Bayangkan teman-teman kuliah 3-4 tahun sampai 5 tahun dengan materi sebanyak itu, ditentukan kelulusannya dengan waktu yang 3 jam, harus belajar secara ekstra. Itu harus membutuhkan benar-benar waktu yang lumayan ya untuk belajar. Sebenarnya tidak ada yang susah kalau kita belajar secara ya secara rutin. Intinya kita tuh nggak usah lari untuk mengejar sesuatu itu loh teman-teman. Jalan saja santai, seperti jalan sambil menikmati pemandangan. Ya maksudnya itu nggak usah belajarnya itu direkap SKS sistem kebut semalam. Ini bukan UAS atau mid semester teman-teman. Ini itu merupakan uji kompetensi nasional yang dimana ini tuh diselenggarakan se-Indonesia teman-teman. Ya, untuk mengetahui kita ini apakah layak menjadi tenaga kesehatan, apakah kita kompetensi nantinya untuk turun ke lapangan, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan klien, pasien, seperti itu. Ini memang kelihatannya itu sangat sepele ya, nanti pasti kompetensi gitu ya. Tapi kita nggak bisa dengan seperti itu mengharapkan kemampuan otak kita yang hanya 1 minggu atau bisa saja 1 malam untuk mengerjakan hukum, tidak bisa. Justru teman-teman di sini mungkin bisa sambil dicek-cek ya kapan mau UKOM. Mungkin ada yang UKOM bulan Maret, bulan Juli, bulan Juni, seperti itu, ada gelombang-gelombangnya. Justru saya pun dulu ya UKOM-nya bulan Juli, bulan Maret itu sudah dipersiapkan, itu pun merasa sangat kurang waktunya, benar-benar kurang. 3 bulan itu benar-benar kurang. Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan malah itu sangat kurang menurut saya. Dan saya ikut bimbel juga untuk menambah membantu mendongkrak ingatan yang cepat lupa ini. Pasti teman-teman juga cepat lupa ya, karena banyak yang dipikirkan ya, seperti itu. Maka dari itu harus kita dari sekarang ya teman-teman itu harus belajar, intinya tuh dicicil sedikit-sedikit. Nah, tentu bukan belajar UKOM itu sebenarnya tidak semenegangkan yang teman-teman bayangkan, wah harus menghafal semuanya sebanyak itu, setebal itu, bukan. Intinya di sini kita tahu dulu blueprint atau kata kunci-kunci yang apa sih yang dikeluarkan, seperti itu. Seperti yang tadi, yang di-spill tadi oleh pemateri ya. Nah, seperti itu dah teman-teman. Jadi, ya harus dimulai dari sekarang untuk niat dulu, nggak apa-apa niat dulu. Yang penting niat dulu nih belajar. Mungkin cari-cari, pengalaman teman-teman, sharing-sharing, seperti itu. Ini itu pengalaman dari saya sendiri yang sudah merasakan bagaimana menegangkannya UKOM dan alhamdulillah begitu terasa sangat ringan saat mengerjakannya karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, enggak sih? Ya enggak sih guys? Ya seperti itu ya. Oke, Iya. mungkin teman-teman yang lain boleh
sharing pengalamannya. Gimana teman-teman yang lain luar biasa ya, itu persiapan Mbak Firza 3 bulan dan masih terasa kurang. 3 bulan pun itu udah didongkrak dengan ikut bimbel biar membantu usahanya Mbak Firza dengan teman-teman sejawatnya, tapi masih merasa persiapan 3 bulan itu juga udah berjalan ya Mbak Firza ya. Tapi alhamdulillah pada saat eksekusi UPOM berjalan dengan cukup ringan karena sudah dipersiapkan. Mungkin ada di sini teman-teman yang mau mengeluarkan unek-unek atau kegelisahannya terkait dengan persiapan UPOM. Mungkin waktunya bentrok. Aduh Kak, saya tuh sekarang masih belum punya waktu untuk konsen ke UPOM karena saya belum canhas misalnya, atau saya masih fokus praktik, PKL, banyak laporan dan sebagainya. Boleh kok kalian share di sini. Mungkin bisa diketik di kolom chat atau bisa langsung ngomong. Jadi kalian feel free aja sama saya, sama Mbak Firza juga. Untuk teman-teman bidan, kalau di sini ada yang TLM juga. Oke, kalau untuk saya izin masuk ya menambahkan. Jadi saya juga berjuang UKOM sama kayak Mbak Firza 2 kali mengikuti UKOM untuk D3 sama ahli jenjang. Pada saat itu persiapan saya untuk mengikuti uji kompetensi TLM, walaupun udah terakhir kan UKOM-nya untuk ahli jenjang, walaupun udah pernah UKOM sebelumnya dan udah tahu kayak gimana gambaran UKOM, kayak jumlah dan materinya itu apa aja, materinya apa aja, itu kan kita udah lebih tahu. Tapi tetap aja tegang sama yang kayak Mbak Firza sampaikan tadi, karena ini momen dimana uji kompetensi itu dilaksanakan se-Indonesia Raya dan kalau misalnya apa ditentukan dari nilai rata-rata starter UKOM pada saat itu, peserta UKOM pada saat itu. Jadi nilainya dirata-ratakan, kemudian apabila nilai kita di atas rata-rata nasional, baru kita dinyatakan kompeten. Begitu. Untuk persiapan, saya juga baru bisa yang benar-benar fokus setelah selesai skripsian ya, itu juga kurang lebih 3 bulan dengan sebelum-sebelumnya, tapi karena udah pernah tahu UKOM itu seperti apa, jadi pada saat PKL itu udah mulai print-print soal, jadi kemana-mana waktu lagi jaga di rumah sakit atau di puskesmas atau di mana itu tetap bawa-bawa soal, karena kalau saya print saya akan lebih mudah untuk belajar daripada secara digital ya, kalau di HP atau di laptop. Itu sama jawab-jawabin soal, kuncinya jawab-jawabin soal, banyak-banyak kenalan atau PDKT sama soal, karena kayak ibarat kita mau jadian nih, mau nembak pasangan, ya kita harus PDKT dulu, kita harus tahu yang kita harus familiar dengan hukumnya, baru kita bisa eksekusi dengan baik pada saat hari H. Dari situ pokoknya belajarnya ya lewat soal-soal, sehingga kita bisa menemukan kata-kata kunci yang penting, yang biasa langganan keluar itu yang mana aja. Terus kalau soalnya seperti ini mau dibolak-balik pun kita udah bisa paham gitu. Dan sangat dengan modul dan pembahasan soal yang sudah disiapkan oleh tim expert. Nah, di sana belajarnya nggak cuma yang kita menghafal aja, tapi juga memahami konsep. Juga kalau kita belajar bareng, dalam artian mengikuti bimbel seperti ini, motivasi kita juga akan semakin terdongkrak. Karena kita punya teman seperjuangan yang kan sudah terjadwal nih lesnya. Jadi kita mau nggak mau harus belajar, dan belajar. Karena belajar nggak cuma cukup sekali, harus kontinu, dan yang beratnya di sana untuk membangun habit yang bikin kita nyaman untuk belajar terus-menerus. Begitu sih, kurang lebih pengalamannya sama, baru concern setelah semuanya selesai, setelah SEMHAS. Tapi dari sebelum SEMHAS, dari PKL dan KKN udah mulai ngeprint soal dan jawab-jawab soal.
begitu. Kalau teman-teman di sini, ini kan udah ada yang pada PKL ya, udah mulai nggak kalian kayak ngepulin soal seberapa? Oke, ada pertanyaan nih dari Mbak Rizka Ari, ingin bertanya Kak, berapa persen kemiripan UKOM dari tahun ke tahun? Mbak Firda mungkin mau menjawab dari bidang bidan. Di sini oke, saya bantu jawab. Untuk kemiripan UKOM itu sendiri sih sebenarnya kan di sini mirip itu seperti apa ya? Relatif ya, tergolong relatif untuk miripnya. Karena di sini miripnya itu apakah samanya pertanyaannya atau sama kasusnya atau seperti apa. Jadi bisa disimpulkan untuk kemiripannya memang 50%, tapi tergantung juga kan di sini penyusun soalnya juga nanti seperti apa. Tapi untuk pertanyaannya jenis soalnya itu sama. Setiap UKOM setiap tahun itu pasti sama untuk kemiripan soalnya, untuk pertanyaannya. Mungkin yang dirubah datanya, tapi tergantung nanti beda soal juga beda cara menjawab dong teman-teman. Nanti beda jenis soal, beda pertanyaan, beda data fokus, beda juga strategi menjawabnya. Jadi kita tidak bisa berpacu 100% kepada soal tahun lalu seperti itu karena ada update-update terbaru tentang bentuk soal, cara menjawab atau kayak peraturan-peraturan mungkin seperti itu. Makanya kita butuh orang juga yang update gitu dalam ilmu itu sendiri untuk membimbing kita gitu nggak sih teman-teman? Jadinya untuk kemiripan itu mau dikatakan mirip ya memang mirip, tapi nggak bisa juga kita berpacu pada soal tahun lalu seperti itu ya teman-teman, karena kita tidak bisa menggantung harapan kepada orang ya teman-teman seperti itu. Maka dari itu kita harus butuh yang namanya teman sharing, apalagi teman yang lebih update, tutor sepertinya mungkin jelas tutor itu dia akan lebih aktif mencari soal-soal yang akan keluar, akan berusaha membantu teman-temannya atau membantu anak didiknya untuk mendapatkan bagaimana sih UKOM tahun ini seperti itu ya. Untuk kemiripannya mungkin 50% yang memang mirip ya, seperti itu. Betul tidak Kak Ayu? Iya, betul. Untuk jurusan bidan sama TLM sebenarnya sama aja ya. Jawaban saya sama Mbak Hilda. Jadi untuk seberapa persen kemiripan, kita nggak bisa matok pakai berapa angkanya yang pasti. Karena setiap orang, ini even teman di sebelah kita nih yang lagi gupong bareng pun, soalnya bisa beda sama kita, ya kan? Tergantung paketnya juga. Ada yang sama, beberapa soal, ada juga yang beda. Jadi bank soal UKOM itu banyak banget dan yang kita tahu adalah silabusnya dan materi yang akan dipertemukan apa aja. Nah, itu yang terus diupdate sama tim kita oleh para tutor dan juga tim Expector Club. Kalau di PLN kan iTelmi kita ikutin update dari iTelmi bahwa tahun ini jadi 180 soal dari 7 mata kuliah, misalnya satu mata kuliah itu materinya apa aja. Misalnya untuk hematologi, untuk yang hitung sel, ini saya ada 5 soal, kemudian ada tentang anemia, 3 soal. Nah, itu yang kita update. Jadi, kita belajarnya nggak yang terlalu much, tapi tetap on point gitu sesuai target. Karena materi kan banyak banget tuh. Sama kayak di bidang juga banyak banget kan dari bidang. Jadinya kita lebih concern kepada updatean silabus atau apa ya bahasanya kisi-kisi ya kisi-kisi UKOM yang akan dikeluarkan di tahun tersebut. Kemudian ada kalau untuk soal materi sebenarnya kalau kalian sering latihan soal kalian bakal familiar dan ngerasa soalnya ini aja tapi representasi atau untuk penyajiannya tuh beda teman-teman. Dalam artian tuh mungkin yang ditanyakan materinya ya tetap yang itu aja tapi bentuk bahasa soalnya berbeda, kemudian dari bahasa soal yang berbeda pun kita jadinya diminta untuk
lebih hot gitu mikirnya. Hot dalam artian high order thinking. Jadi analisisnya harus lebih ditingkatin lagi karena banyak dihadirkan beberapa kata-kata kunci yang sebenarnya nggak penting tapi itu menjebak kita. Nah begitu. Jadi soal-soal dari tahun sebelumnya mungkin bisa dikeluarkan kembali tetapi dalam bentuk penyajian, pengemasan dan juga susunan kalimat yang lebih bikin kita banyak terkecoh mungkin ya karena dari tahun ke tahun kan pasti akan terus diupdate bagaimana soal-soalnya gitu. Kalau untuk materi, insya Allah emang ya itu aja yang ditanyakan. Cuman yang dulu ditanyainnya sederhana mungkin, ditanyainnya reagen, tapi di tahun setelahnya atau di tahun ini, dia nanya reagen tapi kalimat soalnya tuh panjang atau keliling ke sana sini. Nah, itulah makanya pentingnya kita latihan soal, kemudian belajar bersama tutor itu untuk cari kata kunci. Jangan sampai kita terkecoh dan juga habis waktu hanya karena kita menganalisa soalnya itu susah atau lama. Padahal yang ditanyainnya simpel banget. Kayak gitu sih perbedaan dari tahun ke tahun yang selama ini kita amati. Ingat kan kita juga udah berkali-kali. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman? Tapi ya jangan ngerasa canggung, nggak apa-apa. Ini kesempatan besar buat kalian bertanya langsung apa yang lagi dikhawatirkan. Baik, mungkin Aida, terima kasih penjelasannya. Terima kasih ya pertanyaannya. Semoga apa yang sudah Mbak Filda atau saya, Mbak Ayu, mungkin kalian kenalnya begitu ya, jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa ditangkap dengan baik. Kita closingan aja ya, kayaknya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Mbak Firza atas penjelasannya yang luar biasa, walaupun penjelasan mengenai tapi saya sendiri nih yang TLM bisa langsung ngerti loh cara belajar. Ya, cara ngejelasinnya Mbak Firza. Lagi nanti teman-teman yang bidan kalau udah bergabung bareng Mbak Firza belajar di Expecto, insya Allah akan sangat terbantu. Amin ya. Untuk teman-teman di sini yang masih bertahan, saya ucapkan terima kasih banyak. Barangkali mungkin teman-teman punya kerabat, kenalan, atau siapapun yang bidan juga boleh kalian rekomendasikan untuk belajar bersama kami di sini, bersama Mbak Filda. Dan untuk teman-teman TLM juga nanti akan ada agenda mungkin yang lebih khusus untuk TLM. Tapi di sini kalian sudah cukup mendapatkan informasi secara umum mengenai hukum. Dan untuk waktu dan kesempatannya, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan malam hari ini bermanfaat dan juga dapat menjadi gambaran yang baik untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat berjuang untuk UKM 2024. Semangat semua teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.